Kembali di presisi utama pemirsa untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Halo, selamat sore pemirsa. Pada jam pulang beraktivitas sore hari ini, saya Brigadir Putu Fugi dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini, di mana tempat saya berdiri saat ini sedang berada pada kawasan Jalan Raya Kasablanka. Dapat saya informasikan lalu lintas dari kawasan Kampung Melayu atau tempat yang akan menuju ke Kuningan, lalu lintas saat ini masih terpantau cukup lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Begitupun lalu lintas dari Kampung Melayu atau Tebet yang akan menuju ke Sudirman via Jalan Layang Nontol Kasablanka saat ini juga terpantau lancar. Namun perlu berhati-hati pemirsa karena kondisi jalan yang menanjak saat memasuki pintu Jalan Layang Nontol Kota Kasablanka ini. Kami harap para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga tetap pada jalurnya masing-masing karena salah satu hal yang menyebabkan adanya antrian kendaraan pada kawasan ini dikarenakan kendaraan yang berpindah ruas jalan untuk menuju ke kawasan Kuningan. Selanjutnya pemirsa, peningkatan jumlah kendaraan saat ini sudah terlihat dari arah Kuningan atau Rasuna Said yang akan menuju ke Manggarai. Lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Kemudian lalu lintas dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Kampung Melayu atau Tebet melalui flyover saat ini juga terpantau ramai lancar. Antisipasi akan pertemuan arus kendaraan dari arah Rasuna Said dan juga kendaraan yang turun dari Jalan Layang Nontol pemirsa. Kemudian lalu lintas dari arah Sudirman atau Tanah Abang yang akan menuju ke Manggarai, Tebet ataupun Kampung Melayu sore hari ini. Maksud kami melalui via Jalan Layang Nontol pada sore hari ini terpantau cukup ramai namun masih cukup kondusif lancar. Kami informasikan juga pemirsa kendaraan roda 2 dilarang untuk melintasi jembatan Layang Nontol daerah Kota Kasablanka dikarenakan jembatan ini digunakan hanya untuk kendaraan roda 4 yang berkecepatan tinggi. Harap para pengendara mengantisipasi akan perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi pada kawasan Jalan Raya Kasablanka ini dikarenakan banyaknya kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang di sembarang tempat, kemudian pertemuan arus kendaraan dari beberapa ruas jalan dan juga kendaraan yang keluar masuk dari pusat perbelanjaan di kawasan ini. Untuk itu kami mengingatkan kepada Anda agar selalu menjaga jarak aman dan juga laju kecepatan kendaraan Anda. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fugi melaporkan langsung dari kawasan Jalan Raya Kasablanka. Semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Direktorat Kepolisian Perairan Korpol Airut Bahar Polri berhasil menggagalkan penyelundupan 84.000 benih lobster di Banten. Komandan Kapal Polisi Sanjaya 7017 Kompol Kapten Serli Anggraini mengatakan penangkapan berawal dari laporan Subdit Intel Air Ditpol Air Korpol Airut Bahar Polri tentang dugaan tindak pidana benih lobster di Banten. Penyidikan dilakukan pada 7 Agustus 2024 di Jalan Pemda 3 Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari penyidikan tersebut, Ditpol Air Korpol Airut Bahar Polri berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial BI dan AF, warga Dusun Kalirejo, Lampung Tengah. Sebanyak 84.000 benih lobster hingga 1 unit mobil Calya diamankan sebagai barang bukti. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, menjelang Pilkada 2024, Polres Kutai Barat melaksanakan kegiatan patroli presisi Polri dan kegiatan rutin yang ditingkatkan pada Senin 29 Juli 2024. Di Polres Kutai Barat bersama unsur terkait 3 pilar mengadakan patroli skala besar dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan yang ditingkatkan guna mengantisipasi Kamtipmas di wilayah Kutai Barat, utamanya dalam tahapan pemilu kada menjelang pelantikan
anggota DPRD Kutai Barat, kami bersama stakeholder dari unsur TNI, unsur Satpol PP, dan unsur Disub melaksanakan patroli bersama untuk menciptakan rasa Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kutai Barat. Demikian pula untuk melaksanakan kegiatan yang menjaga keamanan di Kutai Barat menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya rasa cukup sampai di sini. Sementara itu, Polresta Sidoarjo melaksanakan simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Parkir Timur Gor Sidoarjo. Kegiatan sistem pengamanan yang dilakukan Polresta Sidoarjo ini guna memastikan kesiapan dan pemahaman personel pengamanan dalam mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Ingin melakukan pencoblosan ganda. Polres Dairi Polda Sumatera Utara mengajak seluruh masyarakat dan pihak terkait mensukseskan Pilkada 2024 melalui panggung hiburan yang diselenggarakan di halaman Polres setempat pada Sabtu lalu. Dalam dialognya, Kapolres Dairi mengajak seluruh masyarakat dan stakeholder baik yang ada di tingkat kecamatan maupun tingkat desa untuk mensukseskan Pilkada secara damai. Untuk Indonesia, dua-dua. Maju-maju. Acara malam ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang aman dan tertib di Kabupaten Dairi.
sama-sama kita cintai. Di mana kita semua tahu dan paham bahwa kita memiliki cerita kelam di masa lalu terkait pilkada. Namun, pada penyelenggaraan pilkades dan pemilu yang lalu, kita bisa cukup berbangga dan sedikit memperbaiki citra kelam tersebut. Saya meyakini ini adalah hasil kerjasama dan kerja keras kita semua yang patut kita pertahankan dan terus berupaya tingkatkan. Dengan ujian berikutnya adalah pilkada serentak, khususnya di Kabupaten Dairi yang kita cintai. Kenapa? Dengan memberikan masukan, dengan memberikan kritikan, ini wujud bahwa warga masyarakat Kabupaten Dairi merasa memiliki Polres Dairi ini. Kapolda Jatim bersama pejabat utama Polda Jatim dan Kapolres jajaran menggelar analisis dan evaluasi situasi Kamtipmas atau ANEF Sitkamtipmas di Prigen Pasuruan. Dalam ANEF tersebut, selain mengevaluasi kinerja seluruh Satkar dan Satwil di jajaran Polda Jatim, juga membahas tentang kesiapan operasi Mantap Praja 2024 di wilayah Jawa Timur. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto menyampaikan pelaksanaan tugas dalam pengelolaan Kamtipmas berjalan optimal, di antaranya beberapa ajang internasional yang telah dilaksanakan di Jawa Timur seperti pengamanan Piala AFF U19, ASEAN Volleyball Championship AFC Men's U-Under-20 2024, dan International Tour de Banyuwangi Ijen atau ITDBI berjalan kondusif. Irjen Imam Sugianto menyebut dinamika Kamtipmas di wilayah Jawa Timur terus mengalami perkembangan yang signifikan. Situasi global turut mempengaruhi stabilitas Kamtipmas di Jawa Timur, terutama dengan semakin memanasnya konflik antara Israel dan Palestina setelah terbunuhnya pimpinan Hamas di Iran. Situasi global saat ini juga memicu kekhawatiran tentang kemungkinan munculnya kelompok-kelompok intoleran atau aktivitas terorisme di Jawa Timur. Kapolda Jatim menyebut penangkapan teroris di Batu menyoroti adanya ancaman nyata terhadap keamanan yang perlu diwaspadai dan ditangani dengan serius. Dalam bidang politik menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, suhu politik di Jawa Timur diprediksi akan mengalami peningkatan, terutama di media sosial. Kemudian manajemen media sosial ini beberapa tangkapan kita. Patroli gabungan skala besar. Ini tadi lupa disampaikan dalam kegiatan ke depan menjelang pilkada, menjelang penetapan sampai kemudian tahap kampanye nanti, para Kapolres rencanakan patroli skala besar mendatangi daerah-daerah rawan, melibatkan TNI dan stakeholder terkait. Kalau perlu diajak tokoh, ya, untuk sambil patroli, sambil membangun komunikasi dengan para komunitas yang kira-kira kelompok-kelompok yang kira-kira nanti potensial akan menimbulkan gangguan dalam pelaksanaan pemilu kada 2020. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meletakkan batu pertama pembangunan gedung Pusdiklat Konfederasi Serikat Pekerja seluruh ASEAN Trade Union Council. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.